Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita materi tentang program Indonesia Sehat berbasis pendekatan keluarga dalam mata kuliah keperawatan keluarga. Oke, sebagai pendahuluan program Indonesia Sehat pendekatan keluarga ini atau disingkat dengan PSPK merupakan salah satu program unggulan pemerintah di bidang kesehatan. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga di Indonesia yang merupakan program dari Pak Jokowi di periode pertama. Oke, selanjutnya, jadi sejak kapan itu mulai di tahun 2016. Jadi dilihat di sini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apa itu program Indonesia Sehat? Jadi sesuai dengan agenda besar dari Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi di periode pertama ya di tahun 2014-2019 bahwa ada namanya agenda Nawacita. Itu ada agenda yang kelima itu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dari meningkatkan kualitas manusia Indonesia ini, salah satu sektor yang dikembangkan itu adalah kesehatan. Sektor yang lainnya itu ada sosial, kemudian ada pendidikan. Nah, PSPK ini atau Indonesia Sehat ini selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang direncanakan pencapaiannya melalui rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Bagaimana kondisi saat ini yang 2021 atau 2020? Untuk saat ini masih dilanjutkan. Jadi program PSPK tetap jalan karena ada beberapa target pencapaiannya. Cuman karena dalam kondisi pandemi untuk saat ini fokus pelayanannya itu masih tercancel atau ditunda. Apa saja program utamanya? Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Jadi ada dua ya, itu derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Nah, ini sebagai gambarannya di programnya Pak Jokowi, ini program Indonesia Sehat harus diketahui ada 3 pilar utama. Apa itu yang pertama? Yaitu paradigma sehat. Kemudian yang kedua adalah penguatan pelayanan kesehatan atau Yankes. Kemudian pilar yang ketiga JKN. Jadi Bapak ulangi lagi, program Indonesia Sehat itu ada 3 pilar utama. Nah, program paradigma sehat, kalau misalnya sudah sering didengar di puskesmas, apa sih paradigma sehat itu? Paradigma sehat itu adalah preventif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan. Jadi ingat ya, promotif itu adalah edukasi kesehatan atau penyuluhan, preventif upaya pencegahan. Mudah-mudahan masih ingat juga apa itu preventif pada 3 tingkatan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, ini kita sudah bahas di pembahasan yang sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat itu misalnya melalui UKBM, kemudian juga melalui kader-kader kesehatan, ada pos kesehatan desa, kemudian ada lintas sektor. Siapa aja lintas sektor ini? Misalnya kelurahan, kemudian kelompok-kelompok ibu-ibu, dan yang lain sebagainya. Penguatan pelayanan kesehatan, jadi seluruh FKTP. FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau primer, itu sudah harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian ada sistem rujukan, kemudian peningkatan mutu. Nah, ada namanya pendekatan continuum of care. Apa itu continuum of care? Itu pendekatan dari manusia atau orang itu dari dalam janin hingga menjadi tua. Jadi proses kelanjutan hidup ya, mulai dari dalam kandungan hingga ke tuanya. Kemudian ada berbasis resiko tinggi. Untuk JKN, saat ini JKN ini pembayarannya itu ada 3 kelas, mudah-mudahan masih diingat, ada yang disubsidi oleh pemerintah, kelas 3, kemudian ada kelas 2 dan kelas 1. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah melalui pendekatan keluarga sehat. Jadi diharapkan seluruh kegiatan ini menjadi keluarga sehat untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Makanya untuk di keperawatan keluarga ini sangat berhubungan karena apa nanti yang dilakukan aspek keperawatan
itu nanti akan tujuannya bagaimana supaya keluarga itu dalam kondisi sehat. Kenapa sih pendekatan keluarga? Jadi di sini dijelaskan pendekatan keluarga merupakan salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan keterjangkauan sasaran dan meningkatkan peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Jadi maksudnya bahwa sekarang terkadang kan orang ke puskesmas itu nanti pada saat sakit. Tapi ada beberapa penyakit yang tidak menunjukkan gejala dan itu kadang-kadang dalam kondisi parah baru terasa gejalanya. Misalnya pasien hipertensi, DM itu sudah kondisi yang sangat-sangat parah baru cari pelayanan. Nah, ketika misalnya mahasiswa melakukan kegiatan kunjungan rumah, kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah atau pemeriksaan cek darah, itu baru ketahuan, oh ini ternyata warganya baru tahu kalau misalnya tekanan darahnya 180 itu kan dalam kondisi emergensi. Oh, dilakukan pemeriksaan kolesterol, kolesterolnya tinggi, dilakukan pemeriksaan asam uratnya tinggi, dilakukan pemeriksaan gula darah, gula darahnya tinggi, itu menunjukkan bahwa memang penyakit-penyakit tertentu itu tidak dirasakan gejalanya. Tapi kondisi di dalam tubuhnya itu sudah menunjukkan gejala-gejala dari hasil pemeriksaan. Itu makanya itu tadi pendekatan keluarga ini sangat penting dengan mendatangi keluarga-keluarga. Ini juga nanti yang dijalankan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga. Nanti insya Allah kalau misalnya PKL itu mahasiswa akan mendatangi warga yang sakit. Dan nanti sebelum turun di PKL nanti kita akan latihan dan kita melalui keluarga dulu masing-masing. Kemudian pendekatan keluarga yang dimaksud ini adalah kunjungan rumah. Bapak sudah pernah menyampaikan ada kunjungan rumah, yaitu salah satu kegiatan puskesmas. Kalau untuk keperawatan namanya perkesmas. Nah, kunjungan rumah ini tidak datang secara tiba-tiba, harus terjadwal dan rutin, dan harus membawa asuhan keperawatan atau di dalam puskesmas namanya family folder atau profil kesehatan keluarga. Nah, ini tadi UKBM di masyarakat banyak ya, ada posyandu, posbindu, PAUD, pesantren, KES, UKS, UKK, ini semuanya adalah untuk akses pelayanan dan ditujukan kepada keluarga-keluarga. Ini lagi di puskesmas keluarga Indo Sehat, jadi nanti akan dibagi timnya, ini akan melaksanakan kunjungan kepada keluarga ini biasanya berdasarkan RT. Misalnya ada tim A mendatangi keluarga di RT 1, itu tanggung jawab semua untuk didata dan lain sebagainya ya. Dan pada saat melakukan kunjungan sehat atau melakukan pendataan untuk PSPK ini, yang harus dibawa yang utama itu adalah tensi, kemudian tinggi badan, berat badan, biasanya itu untuk menentukan IMT. Kemudian di puskesmas itu ada pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. Kemudian jadi dari PSPK itu akan menunjukkan bagaimana gambaran kesehatan di suatu wilayah, mulai dari RT, kemudian mulai dari kecamatan, RT, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, itu semuanya itu menggambarkan melalui PSPK. Jadi PSPK juga ini dapat menganalisa kondisi perilaku hidup bersih dan sehatnya atau PHBS. Jadi di PHBS juga ini ada beberapa indikator penilaian yang mirip sekali dengan PSPK. Kemudian ada tadi continuity of care, jadi pelayanan yang berkesinambungan, sehingga pengkajian yang ada di PSPK ini itu mulai dari dalam kandungan sampai usia lansia. Itu berdasarkan siklus hidup ya namanya. Jadi ini sudah dijelaskan namanya continuum of care itu dari kandungan, kemudian lahir, bayi, menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dewasa muda, akhirnya menjadi dewasa tua atau menjadi lansia.
Seperti ini gambarnya. Jadi ini cakupan-cakupannya. Misalnya untuk pasangan usia subur atau wanita usia subur itu disingkat dengan PUS. Jadi mahasiswa harus tahu itu pasangan usia subur usianya berapa. Karena sudah mahasiswa semester 6 pasti tahu usia subur itu yang mana. Ada juga wanita subur. Wanita subur belum tentu menjadi pasangan subur kalau dia belum menikah. Jadi jangan anggap semua wanita itu pasangan subur kalau belum ada pasangannya ya. Kemudian untuk menentukan status gizinya, dia seimbangnya, ada PTM dan PM itu ya diperhatikan. Jadi akan ketahuan melalui format pengkajian PSPK. Apa yang harus dilakukan? Pertama harus persiapan, harus data dulu. Oh datanya ini RT ini jumlah kakaknya sekian, ini jumlah jarak rumahnya sebagaimana. Bagaimana masyarakatnya? Biasanya masyarakatnya itu seperti apa? Apakah datang di jam-jam berapa? Biasa ada di rumah. Dan harus hati-hati, apalagi keluarga petambak itu harus ditahu. Oh misalnya pada saat air mati kah, air hidup kah? Itu bagaimana, itu harus ditahu. Kemudian lakukan kunjungan rumah, input data, nanti akan dilakukan input. Nah, apa sih tujuan ini tadi dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan pengawasannya. Keluarga sehat. Jadi keluarga sehat ini harus diperhatikan, ini adalah keluarga inti. Misalnya, jadi keluarga inti sudah dijelaskan di awal-awal kuliah ini, adalah yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Itu namanya keluarga inti. Nah, untuk pendataan itu juga seperti itu. Jadi pendataannya berdasarkan keluarga inti. Misalnya di dalam rumah itu ada 2 kepala keluarga, berarti itu dipisahkan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain karena beda orang tua. Kemudian terdapat indikator, jadi 12 indikator keluarga sehat. Ini harus yang diketahui ya, ada namanya keluarga sehat, yaitu indikatornya 80%. Kemudian yang prasehat 50-80%, keluarga tidak sehat kurang dari 50, ini harus diingat. Jadi kalau misalnya kalian datang ke rumah-rumah, sudah ada seperti ini, sudah ada kayak semacam stiker, itu harus dilihat dia kategorinya hijau, kuning, atau merah. Kalau hijau itu adalah keluarga sehat, biasanya itu dari 12 indikator cuma 2 yang atau cuma 1 yang bermasalah. Kemudian kalau yang kuning biasanya yang di kantor itu antara 5 sampai 7 yang bermasalah. Kalau sudah 6, rata-rata yang bermasalah itu adalah lebih dari 6. Nah, ini harus diketahui, ada 12 indikator keluarga sehat. Pertama, karena tadi bahasanya dari dalam kandungan, sebelum dalam kandungan, keluarga, apakah anggota keluarga itu mengikuti KB? Jadi harus ditanyakan apakah dia menggunakan KB apa. Kemudian ketika ibu bersalin, dia bersalin di mana? Apakah di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini yang paling penting, saat bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan. Ketika dia sudah memiliki bayi, apakah bayinya itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan? Kemudian apakah bayinya juga mendapatkan imunisasi lengkap? Apakah balitanya itu selalu dipantau tumbuh kembangnya? Nah, ini bisa diketahui ketika apakah balita ini dibawa oleh orang tuanya datang ke posyandu untuk timbang berat badan. Jadi ini tadi ya, untuk kesehatan ibu dan anak ada 5 indikator. Kemudian pengendalian penyakit menular dan tidak menular ada 3 indikator. Apakah ada penderita TB di rumah? Kalau ada, apakah dia menderita sesuai dengan, dia berobat sesuai dengan standarnya. Kemudian apakah ada penderita hipertensi? Kalau ada, apakah dia minum obat secara teratur? Jangan sampai dia cuma hanya minum obat hanya pada saat sakit, itu juga salah. Apakah ada yang mengalami gangguan jiwa? Kalau ada yang mengalami gangguan jiwa, berarti apakah dia diterlantarkan atau tidak. Itu untuk penyakit tidak menular dan menular. Kemudian untuk perilaku kesehatan lingkungan, apakah di keluarga ada yang merokok? Apakah ada keluarga memiliki akses air bersih? Apakah keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat? Kemudian keluarga menjadi anggota JKN atau JIS. Jadi ini semua ditanyakan, jawabannya ya atau tidak. Jadi jangan lupa ya, 12 indikator ini hal yang menjadi penting, dan tadi dari 12 indikator ini akan menentukan kategorinya. Masih ingat kan apa tadi? Sehat, prasehat, dan
tidak sehat. Nah, ini indikatornya bisa dilihat. Ini format pengkajiannya. Dilihat, diperhatikan banyak sekali ini di internet, silakan dibuka, nanti diisi di sini. Ini tadi 12 indikatornya. Jadi harus ditulis nama provinsinya, kabupatennya, kecamatannya, nama puskesmasnya, desanya, RT-nya berapa, nomor rumahnya berapa, nomor urut keluarganya ini nanti dijelaskan, alamat rumahnya. Jadi pada saat melakukan pendataan ini, hal yang harus dilakukan pertama adalah meminta kartu keluarga, karena isian di depan ini sudah ada di dalam kartu keluarga. Kemudian ini ada kepala keluarga, ini semua tadi 12 indikator. Nah, ini tadi jumlah anggota keluarganya yang ditulis, ada kolom antara hubungan antara keluarga, status perkawinan, ada agama, pendidikan, kemudian pekerjaan. Nah, di sini kalau misalnya ibu rumah tangga, kalau ibu rumah tangga di sini tidak ada, jadi jangan dianggap dia kok tidak masuk, jangan ditulis lainnya. Tapi ibu rumah tangga itu dianggap sebagai tidak kerja karena tidak menghasilkan uang. Kalau anaknya itu masih sekolah berarti ditulis sekolah. Oke, jangan lupa ya, ibu rumah tangga itu masuk kategori tidak bekerja. Ini lagi kelanjutannya, tadi 12 indikatornya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ketika misalnya sudah dilakukan pendataan, biasanya ada stiker seperti ini. Nah, mumpung kalian ada di kampung, nanti ada tugas, silakan memfoto di depan pintu masing-masing apakah mendapatkan stiker seperti ini. Kalau Anda tidak mendapatkan stiker seperti ini, berarti rumah kalian di kampung belum didata dan harus lapor ke puskesmas. Oke, jangan lupa ya, foto depan pintu. Oke, demikian kuliah kita. Jangan lupa mengerjakan tugas. Ada tugas yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.